Jadi sebenarnya kalau dipikirkan secara logika gitu ya, punya harta atau apa, tapi kalau istilahnya mereka mau menjadikan anaknya soleh atau soleha secara instan dengan harta yang ada itu mungkin juga tidak akan bisa gitu ya. Jadi Cutiku, curahan hati Khairu Ummah, tiada hari tanpa cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Cutiku, curahan hati Khairu Ummah, tiada hari tanpa cuti. Bersama saya di sini dengan Bayu Fajri, guru SMK IT Khairu Ummah, dan hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Dan ini tentunya adalah tamu dan narasumber yang kita tunggu-tunggu di podcast Cutiku SMK IT Khairu Ummah. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu pengurus yayasan kita dan merupakan ketua Yayasan Al-Amin Curup yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Apa kabar Ustazah Lely Mulyati? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Zah? Sudah pulang 3 hari ya ke Curup ya? Alhamdulillah. Beliau ini adalah ketua yayasan kita dan sekarang sudah berada di Curup karena sedang bolak-balik ya Zah ya? Bolak-balik ke Jakarta, kemudian pulang lagi ke Curup sambil ngurus yayasan, juga sambil menyelesaikan pendidikannya. Masya Allah, sangat menginspirasi kita. Karena kalau saya kan masih mentok nih, masih S1 ya, D4 terus ya. Kalau Ustazah ini udah bakal menyelesaikan gelar doktornya gitu, luar biasa. Boleh mungkin kita perkenalkan dulu ya. Silakan narasumber kita memperkenalkan diri. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada di program Cutiku ya, iya, Cutiku. Curahan hati Khairu Ummah. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bayu, jadi perkenalkan, nama saya Lely Mulyati, kemudian saat ini diamanahkan sebagai Ketua Yayasan Al-Amin dari periode kemarin 2021 sampai nanti insya Allah 2026. Selain sebagai Ketua Yayasan Al-Amin, saya juga melakukan pekerjaan tetap, yaitu sebagai ASN di Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan keperawatan Curup. Dan kemudian juga memang pada saat ini sedang dalam proses tugas belajar di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Insya Allah nanti bisa menyelesaikan program doktoralnya dalam tahun ini ya, karena ini sedang berproses, sedang pengambilan data akhir. Iya. Mungkin itu sekilas sebagai perkenalan. Itu sekilas ya, luar biasa sekali, sangat menginspirasi karena Ustazah Lely ini juga merupakan ketua yayasan perempuan pertama ya di Yayasan Al-Amin ya, kalau nggak salah ya, Ustazah Lely ya. Dan itu sangat luar biasa sekali, ini menginspirasi para perempuan juga yang ada di luar sana bahwa ternyata seorang perempuan itu juga bisa untuk menjadi pemimpin dimanapun dan juga tidak lepas dari tugas untuk menyelesaikan pendidikannya. Itu luar biasa sekali. Gimana tuh Ustazah Lely membagi antara tugas-tugas sebagai dosen, kemudian juga menyelesaikan pendidikan di S3-nya, kemudian juga sambil mengurus sebuah yayasan yang ini tidak kecil, Yayasan Al-Amin gitu. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya kalau dipikirkan secara logika gitu ya, mungkin akan sangat merepotkan. Tapi alhamdulillah selama ini kan dengan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dari seluruh pengurus yayasan yang lain, insya Allah semuanya tetap bisa berjalan ya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang istilahnya semuanya harus kita coba untuk memprioritaskan apa yang terdekat dulu yang harus diselesaikan. Benar. Karena memang istilahnya banyak hal yang memang harus diselesaikan, tetapi memang kita membuat semacam skala prioritas ya. Kalau memang di waktu tertentu misalnya masalah yayasan yang lebih urgen, berarti untuk saat itu mungkin fokus ke yayasan. Tapi memang tetap proses pendidikan juga tetap harus segera diselesaikan gitu ya, karena memang ini juga amanah dari kantor gitu ya, karena memang ditugaskan untuk proses pembelajaran lebih lanjut itu. Jadi ya insya Allah memang semua bisa berjalan ya, karena memang kerjasama dari semua ya, semua tim. Khususnya kalau untuk masalah yayasan, insya Allah semua pengurus yayasan berperan aktif, sehingga memang walaupun secara jarak jauh tetap bisa kita melakukan rapat atau koordinasi. Jadi semua proses insya Allah tetap bisa diikuti walaupun tidak sedang berada di tempat. Ya, itu dengan bantuan teknologi udah terbantu banget ya, Ustazah Lely, dengan maksudnya walaupun ketua yayasannya jauh tapi tetap bisa untuk saling bekerja sama. Ya, itu yang paling penting ya di dalam
sebuah organisasi. Terus pernah nggak nih posisi ini kan Ustazah Leli ini kalau ngambil S3 ini beasiswa atau gimana sih? Beasiswa. Beasiswa dari LPDP, Lembaga Pengembangan Pendidikan Kementerian Keuangan. Oh iya, dari LPDP ya, LPDP. Masya Allah ya. Itu sebuah prestise yang luar biasa ya, bisa dapat beasiswa dari LPDP, dan sekarang sedang menyelesaikan ya, proses Insya Allah sedang menyelesaikan penelitian tahap akhir. Mudah-mudahan di tahun ini bisa selesai. Pernah nggak Ustazah Leli, maksudnya gini, membagi tugas antara, kalau tugas dosennya berarti ini udah off dulu ya berarti ya sekarang? Tugas dosen yang untuk di sini off, tapi sebenarnya waktu di Jakarta ada beberapa teman juga yang minta bantuan tenaga. Gitu. Jadi karena ada beberapa sekolah swasta kan yang mereka memerlukan tenaga pengajar, jadi sampai saat ini masih membantu. Jadi sekarang gitu tetap masih ngajar juga nih? Iya, mengajar, tapi belajar, tidak yang di tetap sini. ngajar, ya. Tapi tidak yang di sini, tapi porsinya tidak terlalu banyak. Jadi untuk yang khusus saja. Pernah nggak suatu saat ngalamin mungkin pembagian waktu gitu, wah ini banyak banget tuh, belum tugas di yayasan, belum S3-nya harus dikelarkan gitu, pernah nggak? Pernah sih, tapi ya itu tadi balik lagi kalau ininya ya kita berpikirnya mana dulu nih yang harus istilahnya segera gitu, kalau harus segera. Jadi kalau itu yang kita prioritaskan gitu ya, misalnya seperti kalau misalnya tugas yayasan berarti seperti kemarin saya harus tiba-tiba pulang ke sini gitu ya, karena harus ada penandatanganan MOU dengan Pemda gitu ya terkait dengan proses hibah yayasan ya. Mau tak mau ya harus balik dulu gitu, walaupun di sana memang sedang juga ada proses penelitian, tapi tetap kita komunikasikan dengan tim yang lain, karena juga dalam proses pendidikan pun saya juga punya tim peneliti gitu kan, jadi selagi bisa dikomunikasikan, kemudian juga mereka juga bisa menghandle pada saat misalnya tidak berada di tempat yang alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan. Ya kita doakan ya semoga segera mendapatkan gelar doktor ya, dan insya Allah itu nanti juga akan bermanfaat untuk masyarakat, juga begitu juga untuk Yayasan Al-Amin. Mungkin kita tahu Yayasan Al-Amin ini kan sudah lumayan lama ya berdiri ya Ustazah Leli ya. Mungkin bisa disebutkan siapa saja sih sebenarnya ketua yayasan sebelum Ustazah Leli ini, kemudian sejauh ini gimana kiprah gitu di yayasan kepada masyarakat sejauh ini gitu. Iya, jadi Yayasan Al-Amin kalau kita lihat dari unit yang pertama gitu ya, itu berarti lebih kurang hampir 20 tahun. Udah 20 tahun 20 tahun. Tapi itu memang sekolahnya apa? Yang awal itu adalah Raudatul Atfal Khairul Ummah yang berada di Airbang ya. Nah, jadi itu adalah yang unit pertama yang ada di Yayasan Al-Amin. Selanjutnya baru diikuti oleh yang PAUD, kemudian SDITku. Jadi itu. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanannya memang panjang ya. Jadi yang awal itu ada ketua yayasan itu adalah Ustadz Ade almarhum. Ustadz Ade Ustadz Ade almarhum, dan beliau juga sekaligus sebagai pendiri ya, sebagai salah satu dewan pendiri. Kemudian setelah Ustadz Ade ada Ustadz Sutanto yang pernah menjadi ketua yayasan juga, kemudian ada Ustadz Fuad Al-Fajri, kemudian Ustadz Sutikno, kemudian baru sekarang adalah diamanahkan kepada saya. Nah, sepanjang yayasan sebenarnya saya sudah ikut terlibat, walaupun memang terlibatnya banyak di belakang layar. Sebenarnya memang dari awal udah jadi pengurus dia. Iya, jadi dari awal Ustadz Ade dulu itu sudah terlibat, khususnya memang kita sebagai yang membackup secara karena awal dulu memang kita benar-benar yayasan ini dibangun dari kolektivitas individu. Jadi dari beberapa orang yang dianggap mungkin bisa menjadi donatur tetap, maka dulu itu kita berjalan. Jadi nanti ada petugas yang saya ingat sekali setiap bulan petugas itu datang dari rumah ke rumah gitu ya, untuk mengkoleksi pendanaan supaya nanti bisa berjalan dari unit kita yang pertama. Jadi sampai di awal tuh sampai kayak gitu ya, dari kantong sendiri dikeluarkan benar sekali, makanya buat yayasan. Jadi apalagi dulu kan memang belum ada bantuan pemerintah dan sebagainya kan, belum seperti sekarang. Masih jadi itu benar-benar ya, jadi benar-benar itu adalah kolektivitas beberapa orang gitu ya, banyak, mungkin lebih dari 20 orang dulu yang kita list. Kemudian itu alhamdulillah bisa berjalan gitu ya, bisa berjalan sampai kita inisiasi karena sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat bahwa pendidikan kita tidak bisa hanya berhenti di level yang pendidikan di usia dini gitu ya, sehingga muncul SDITku, kemudian
muncul lagi nanti SMPIT ku sampai selanjutnya kita sekarang punya SMKIT, kemudian juga Ada SMAIT juga, jadi iya. seperti itu. Itu ya. Jadi kalau mungkin guru-guru, mungkin para teman-teman yang ada di luar sana mungkin harus tahu ya bagaimana proses ya yayasan ini bisa berdiri dari nol dan sekarang udah sebesar ini ya, udah sampai berapa unit dan itu sangat perjuangan yang luar biasa ya. Kita doakan semoga para founding father yang dulu udah memperjuangkan yayasan ini berdiri itu mendapatkan ya apa yang mereka harapkan dari yayasan ini. Kita kan tahu nih Ustaz Zeli bahwa Yayasan Al Amin ini kan yayasan pendidikan sosial dan dakwah ya. Berarti memang dulu ketika niat awalnya berdirinya itu memang orang-orang yang dahulu bergabung untuk mendirikan ini memang tujuannya untuk mendirikan lembaga pendidikan sosial dan juga untuk dakwah Islam gitu ya. Iya benar. Jadi memang istilahnya kita fokus kita adalah keprihatinan gitu ya, melihat bagaimana generasi muda gitu ya, generasi muda kita kemudian berpikir apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa mewariskan nilai-nilai yang mungkin bisa menjadikan generasi muda itu menjadi lebih baik, sehingga terpikirkan bahwa pendidikan anak itu harus dilakukan dari usia dini dulu gitu, dari usia dini sudah mulai khususnya ke anak kita pendidikannya lebih ke nilai-nilai Islam gitu ya. Jadi kita lebih concern bagaimana anak-anak ini dari usia dini mereka sudah berinteraksi ya dengan nilai-nilai Islam itu dari pendidikan yang paling dasar sampai nanti insya Allah kita ingin adalah dia sampai ke pendidikan yang paling tinggi sebenarnya seperti itu. Tapi minimal kalau dasar atau basicnya dia sudah bagus, nanti dimanapun mereka melanjutkan pendidikan insya Allah itu bisa nilai-nilai yang sudah tertanam itu insya Allah bisa mereka tetap istilahnya laksanakan ya, karena kita tahu bahwa untuk membiasakan sesuatu itu memang harus proses yang lama, jadi tidak bisa setahun 2 tahun gitu ya, tapi untuk membuat terinternalisasi ya nilai-nilai Islam itu memang dari awal kerjasama juga dengan keluarga gitu ya, sehingga nanti insya Allah apa yang diajarkan di sekolah itu akan sejalan bersinergi dengan apa yang juga dilakukan di rumah, sehingga benar-benar nanti insya Allah generasi robbani yang harapan kita itu bisa tercapai itu insya Allah bisa terwujud gitu dengan kerjasama semuanya. Jadi kayak nama sekolah kita kan Khairul Ummah, berarti ingin berkontribusi lah memunculkan generasi terbaik ya gitu ya Ustazah ya. Benar banget. Ini cita-cita yang sangat luhur ya, memang ini sangat perlu kita dukung bersama bahwa Yayasan Al Amin Curup ini adalah salah satu yayasan yang sekarang sudah 20 tahun berkontribusi ya dari jam lembongnya. Semoga nanti tetap bisa eksis dan bisa tetap hadir di tengah masyarakat. Kemudian kita sekarang sudah punya 6 unit ya berarti ya? Iya, 6 unit. Dari PAUD Khairul Ummah, RA Khairul Ummah, kemudian SDIT Khairul Ummah, SMPIT Khairul Ummah, SMKIT Khairul Ummah, dan yang paling bungsu itu adalah SMAIT Khairul Ummah. Iya, udah ada SMAIT Khairul Ummah. Itu kalau Rodatul Alfal kita di Airbang ya tadi ya? Iya. Di Airbang. Kemudian kalau PAUD kita di mana? Kalau PAUD kita di Kampung Delima. Di Kampung Delima ya, di lokasinya. Curup Tengah itu ya berarti ya? Curup Timur ya, Kampung Delima ya? Timur, maksudnya Curup Timur karena kesambil lama kan. Kemudian kita udah punya SDIT SDIT di Jalan Bayangkara ya? Di tengah kota ya SDIT-nya, alhamdulillah lokasinya strategis ya ininya. Kemudian ada SMPIT. Ada SMPIT di Jalan Desa Teladan Desa di Desa Teladan. Jalan Pembangunan. Jalan Pembangunan. Kemudian SMKIT di Tasikmalaya dan SMAIT-nya juga di Desa Teladan tapi di Jalan Padat Karya gitu. Sejauh ini berapa total seluruh sivitas akademika yang ada di seluruh unit, Ustaz? Kalau kurang lebihnya dari guru-guru dan para staf. Kalau guru-guru mohon maaf nggak hafal persis tapi seperti udah ratusan ya kalau nggak salah. Lebih hampir 150. Hampir 150 orang termasuk ya? Semua ya, termasuk dari yang tenaga pendidik, kemudian TU, kemudian juga termasuk tenaga kebersihan semua seperti itu. Termasuk pengurus yayasan juga. Lebih kurang itu 150 orang. Udah 150 orang ya, yang awalnya mungkin udah ada beberapa orang, sekarang hanya beberapa orang, dan itu yang tampil di layar paling 2 atau 3. Yang lainnya di belakang layar semua. Sekarang sudah 150-an orang itu, yang bergabung. Alhamdulillah banget ya. Terus kalau siswanya nih udah berapa sekarang nih
kurang lebih? Siswa kalau kita lihat mungkin hampir 1.000 ya. Hampir 1.000 udah ya. Karena yang terbanyak itu di SD IT, yang kedua itu di SMP IT, kemudian SMK, kemudian di PAUD, kemudian TK, dan yang yang paling sedikit itu masih di SMA karena itu memang merupakan ya, jadi baru kita launching itu setahun yang lalu gitu. Jadi ini akan insya Allah tahun ajaran baru masuk ke angkatan keduanya, insya Allah itu. Benar. Ya itu ya, luar biasa sekali ya Yayasan Al-Amin sekarang sudah besar seperti ini, tentu dengan perjuangan-perjuangan kecil ya saya. Kalau boleh sampaikan nih Ustazah, apa yang menjadi pesan utama Ketua Yayasan untuk seluruh guru, kemudian juga seluruh orang tua, murid yang ada di seluruh unit kita, karena kan mereka juga harus tahu gitu bagaimana cikal bakal sejarah besar ya lahirnya yayasan ini, kemudian jadi sekolah-sekolah ini tentu tidak mudah gitu ya perjuangannya hingga 20 tahun hari ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari nama sekolah kita semua gitu ya, dia tadi kan seperti Ustadz Bayu bilang khairu ummah gitu ya, umat yang terbaik gitu. Dan kalau kita lihat di Al-Qur'an gitu ya, bahwa umat yang terbaik itu yang seperti apa? Ya seperti ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Jadi nanti akan melahirkan generasi robbani yang bisa mengajak orang untuk kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Itu adalah syarat menjadi umat yang terbaik, dan itu adalah menjadi visi terjauh kita gitu ya untuk kedepannya. Dan harapannya adalah bahwa visi terjauh ini mudah-mudahan bisa didukung oleh orang tua. Karena apa? Karena memang waktu Ananda yang sekolah di sini ini kan sangat terbatas ya. Interaksi dengan orang tua itu akan lebih banyak juga. Jadi mungkin hampir 50-50 lah waktu itu ada di sekolah dan di rumah. Jadi untuk mencapai visi besar ini otomatis memang kita sangat memerlukan dukungan dari orang tua gitu ya, dukungan baik support, kemudian baik juga material gitu ya, karena juga memang orang tua juga berkontribusi gitu ya dalam istilahnya misalnya membayar infak pendidikan dan sebagainya untuk pengembangan sekolah, juga untuk membackup seluruh kegiatan di sekolah gitu. Kemudian juga untuk Ananda kita harapkan mereka bisa berproses gitu ya, karena memang yang tadi namanya proses perubahan perilaku itu butuh waktu dan butuh juga pendampingan. Ya, insya Allah nanti Ustazah yang ada di lingkungan Yayasan Al-Amin itu bisa menjadi role model, bisa menjadi orang-orang yang memang bisa dilihat oleh Ananda kita semua. Oh ya, saya pengen seperti Ustadz itu loh, pengen seperti Ustazah ini loh, supaya nanti mereka mendapatkan gambaran profil seperti apa sesungguhnya, di mana nilai-nilai Islam itu bisa terinternalisasi dari keseluruhan dari kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Karena apa? Karena ya Islam itu tidak hanya bisa kita nilai dengan saya mengaku saya Islam atau saya punya wawasan yang besar yang banyak tentang Islam, tapi realitanya adalah kita harus bisa menampilkan profil seperti apa sesungguhnya orang-orang yang memang istilahnya perilaku atau akhlaknya itu adalah akhlak yang Islami, sebagaimana kita tahu Rasulullah itu mencontohkan pada kita semua gitu, bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita semua, sehingga seperti apa profil idealnya ya seperti Rasulullah gitu. Walaupun mungkin tidak akan ada yang mungkin menyamai gitu ya, tapi setidaknya kita semua mau berproses ke arah sana, karena kita yakin, makanya proses pembelajaran kita khususnya nilai-nilai Islam itu kan tidak selesai hanya di level sekolah, tapi juga di rumah juga bisa jadi itu adalah proses yang harus kita lakukan seumur hidup kita ya, karena tidak akan selesai semua. Sepanjang hidup kita pasti ada permasalahan, pasti ada hal-hal yang memang harus kita pecahkan, dan yang sebagai seorang muslim ya kita harus mencari pemecahan masalahnya adalah problem solvingnya adalah dari nilai-nilai Islam, dari Al-Quran sebagai sumber utama kita, mungkin seperti itu. Oke, jadi guru, orang tua, kemudian juga seluruh stakeholder yang punya kepentingan di sekolah-sekolah di bawah yayasan ini memang harus bekerja sama ya, benar. Karena kuncinya sekarang apalagi untuk pendidikan anak-anak di zaman sekarang itu sangat perlu adanya peran bersama gitu ya, nggak cuman mengandalkan guru atau cuman menyerahkan anaknya bulat-bulat gitu ke sekolah, nggak bisa ya, karena bisa. Orang tua juga sekarang punya peran penting ya untuk membantu perkembangan anak-anak. Kemudian nih Ustazah kita, di apa yang menjadi kekhasan daripada sekolah-sekolah di Yayasan Al-Amin dibandingkan dengan mungkin sekolah-sekolah Islam yang sudah ada ya, sudah banyak kan itu. Dan kita bersyukur banget karena
di Curup itu termasuk banyak kan ya sekolah Islam, baik itu sekolah Islam terpadu, pesantren, dan itu juga sebenarnya saling membantu ya, membantu untuk yang kita sebutkan tadi cita-cita besar Islam. Nah, kalau dari Ustazah sendiri melihat apa sih keunikan yang ada di setiap unit-unit kita gitu? Ya. Jadi benar sekali ya bahwa memang banyak juga yayasan atau sekolah yang lain yang juga mengusung gitu ya nilai-nilai Islam ini, yang kita harapkan bahwa kita semua sama-sama berjalan ya seperti kita ibaratkan ya seperti kita ibaratkan jalan tol gitu. Kita sama-sama menuju hal yang sama gitu. Tapi kita juga tidak saling bersinggungan gitu ya, karena ini kita kan sama, ini akhirnya adalah sama. Mungkin istilahnya kendaraan saja yang digunakan yang berbeda. Jadi kita ibaratkan seperti itu. Kita sedang berada di perjalanan dan kita sama-sama menggunakan kendaraan masing-masing. Nah, kalau kita lihat apa kekhususan dari Yayasan Al-Amin, ya salah satunya adalah memang yang pertama adalah jelas kita mungkin satu-satunya juga sekolah Islam di Rejang Lebong, kita mempunyai program yang namanya Bina Pribadi Islam. Jadi program BPI ya sebagai salah satu muatan lokal kita, dan ini dilaksanakan dari level terendah sampai yang SMK ataupun SMA. Jadi BPI Bina Pribadi Islam ini adalah bagaimana tadi kita mencoba istilahnya mempelajari, memahami semua nilai-nilai Islam itu, tapi sekaligus juga kita bersama-sama berlatih gitu. Jadi tidak hanya secara wawasan, tapi juga kita harapannya adalah kita sama-sama berlatih gitu ya untuk perilaku atau akhlak yang Islami itu yang seperti apa. Dan itu memang prosesnya akan berangsur gitu ya, tidak seperti sulap gitu ya, bim salah bim akhirnya jadi, tapi tidak. Jadi kita dari yang level dari usia dini apa yang bisa kita lakukan gitu ya dari BPI-nya, kemudian sampai nanti usia sekolah dasar, terus naik sampai nanti di SMA atau SMK. Jadi seperti itu yang pertama, dan kita yakin bahwa ini tidak dimiliki oleh sekolah Islam yang lain di Rejang Lebong. Kemudian yang kedua, BPI ini pun didukung oleh seluruh ustadz, ustazah yang ada di Yayasan Al-Amin, juga dilakukan program BPI juga. Jadi tidak hanya santri atau siswanya yang melakukan program BPI, tapi seluruh ustadz ustazah juga wajib mengikuti program BPI, karena layaknya seseorang yang ingin membagikan suatu ilmu gitu ya, pastilah orang tersebut juga harus juga diisi juga atau diberikan juga gitu. Jadi kalau kita peribahasanya tuh nggak mungkin kita bisa berbagi kalau kita tidak punya sesuatu. Nah, jadi insya Allah dari yayasan sudah mendesain bahwa seluruh ustadz ustazah yang terlibat dalam Yayasan Al-Amin juga dilakukan proses bina pribadi Islam, sehingga nanti juga bisa menularkan gitu ya, bisa mentransfer semua nilai-nilai itu ke seluruh murid atau santri yang ada di Yayasan Al-Amin. Kemudian selain BPI, yang kedua adalah kita juga mungkin juga satu-satunya ya kayaknya yang tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Nah, jadi JSIT. Nah, jadi ini juga adalah satu keunggulan. Karena apa? Karena kita tidak tahu misalnya nanti ada santri atau murid kita yang mungkin akan berpindah ke luar kota misalnya atau keluar provinsi, maka insya Allah itu tidak menjadi kendala. Karena salah satu keistimewaan kita menjadi anggota JSIT adalah bahwa kurikulum kita itu adalah kurikulum yang juga standar JSIT, sehingga nanti mereka tidak memerlukan banyak adaptasi pada saat mungkin pindah atau mutasi ke tempat yang atau provinsi yang lain gitu ya, karena selagi itu adalah sama-sama di dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia, insya Allah itu nanti bisa prosesnya hampir mirip ya, walaupun mungkin tidak 100% seperti berarti itu. Kurikulum yang ada di sekolah kita itu berpadu ya dengan kurikulum pemerintah, kemudian digadukan dengan kurikulum jadi kita menggabungkan. Jadi yang kurikulum wajib dari pemerintah tetap, tapi muatan lokalnya itu adalah terwarnai dari kurikulum yang dari JSIT. Seperti itu. Berarti kurikulum kita sebenarnya sama dengan sekolah-sekolah yang kelasnya ada di Pulau Jawa gitu sama, ya, sama. Jadi kelas kurikulumnya. Jadi tidak ada perbedaan karena tergabung dalam jaringan tadi gitu. Itu keistimewaannya kalau bergabung ya dengan jaringan Sekolah Islam Terpadu. Iya, nah kemudian juga terkait dengan yang muatan unggulan kita lain adalah tentang pembelajaran Al-Quran gitu ya. Nah ini juga kita juga satu-satunya sekolah Yayasan Al-Amin satu-satunya yang bekerja sama langsung dengan WAPA Pusat. Jadi memang nanti WAPA Indonesia. Jadi nanti insya Allah ananda kita semua dari proses tahsin sama tahfidz Qurannya, mereka semua akan diuji dari WAPA Indonesia yang ada di Surabaya pusatnya, sehingga nanti apa yang mereka dapatkan itu adalah juga terstandarisasi gitu, tidak hanya level lokal di sini tapi juga sudah level nasional. Jadi itu adalah juga bagian dari keunggulan yang kita harapkan itu bisa
menjadikan anak-anak kita terkait dengan proses pembelajaran Al-Qur'annya menjadi lebih baik dan juga lebih terstruktur gitu ya, karena memang di samping juga ustadz-ustazahnya juga semuanya sudah wajib juga untuk mengikuti proses yang sama gitu. Jadi sama dengan tadi BPI untuk tahsin tahfiz Quran juga kita sama, ustadz-ustazah juga mengikuti program yang sama seperti itu. Oke, berarti kalau kerjasama dengan Wafa ini secara standarnya berarti memang kita wajib mengikuti apa yang distandarkan oleh Wafa gitu ya, iya benar. Dari bacaannya, baik itu dari tajwidnya dan juga proses pembelajarannya. Proses gitu pembelajarannya. Jadi nanti insya Allah kita di tahun ini juga mungkin sekitar bulan Februari nanti Wafa juga akan datang lagi karena ini sudah bisa offline ya. Jadi sekaligus proses munakosah, sekaligus juga nanti akan ada proses supervisi. Supervisi guru, kemudian juga upgrading guru untuk proses pembelajaran T2Q-nya. Jadi sudah satu paket nanti sekalian. Oke, ini udah menunjukkan banget bahwa kita tuh konsen juga dengan Al-Qur'an ya Ustazah ya. Jadi enggak yang cuman sekedar belajar gitu kan. Kayak kita masih kecil dulu kan ya di masjid udah selesai belajar selesai gitu ya. Kalau ini udah ada standarnya. Artinya setiap siswa yang ada di sekolah kita memang dia harus mengikuti pembelajaran itu dan harus menyelesaikan standar tersebut. Guru-guru juga wajib nih berarti ya? Iya, benar, guru-guru untuk belajar. Ya, guru-guru belajar dan juga wajib untuk mendapatkan sertifikat lulus dari program. Jadi nanti secara bertahap. Kalau yang belum akan terus istilahnya kita latih lagi, kemudian nanti akan diikutkan di program-program selanjutnya. Karena setiap tahun insya Allah ada program munakosah, jadi ujian baik untuk siswanya maupun juga untuk guru-guru. Oke. Berarti munakosah ini nanti setiap siswa yang lulus itu mereka berhak untuk mendapatkan sertifikasi. Ya, jadi mereka ada sertifikat bahwa mereka lulus baik bisa tahsin atau bacaan ataupun bisa tahfiznya dengan metode Wafa ini. Dengan metode Wafa. Dan itu mereka udah layak juga untuk mengajar ya, Ustazah ya, kalau udah lulus itu ya. Oke. Ya itu ya luar biasa sekali program-program unggulan. Ada lagi nggak nih kalau program unggulan yang lain kalau ada di unit kita nih? Kalau yang lain secara khusus mungkin kita juga memang tidak secara terbuka di istilahnya kita ungkapkan, tapi memang kita juga punya program beasiswa sebenarnya untuk seluruh murid sebenarnya atau santri gitu ya, tapi memang beasiswa ini nanti sifatnya adalah pengajuan dulu dari misalnya ada wali santri yang memang benar tidak mampu atau ada anak yatim yang memang tidak mampu, maka sebenarnya kita sudah menyiapkan skema pendanaan sosial dari Yayasan Alamin gitu. Tapi sesuai memang namanya ya, Yayasan Pendidikan Sosial Dakwah. Tapi memang ini ada proses ya, maksudnya adalah yang bisa mengajukan memang nanti dibuktikan misalnya dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa, kemudian nanti ada tim yang akan mensurvei apakah memang benar memang ini adalah membutuhkan. Jadi intinya adalah yayasan kita khususnya semua unit Yayasan Alam ini terbuka untuk semua santri atau murid semua gitu ya, kelas ekonomi bisa ya. Semua kelas ekonomi. Nah, tinggal nanti kalau memang yang ada yang tidak mampu atau ada anak yatim, ya insya Allah nanti kita akan berupaya untuk mereka tetap bisa belajar di sini, tapi mungkin nanti dengan skema beasiswa yang bisa disediakan dari Yayasan Alamin. Luar biasa ya, ternyata ada juga program beasiswa. Dan kan selama ini kan sekolah IT itu sering diidentifikasi dengan sekolah yang mahal ya, Ustazah ya, mahal. Ya karena memang mahal ini mungkin karena swasta ya saya. Tetapi ternyata ada juga beasiswa yang bisa diraih oleh anak-anak yang mungkin secara ekonomi kurang mampu tapi punya keinginan untuk belajar. Iya benar. Jadi memang program beasiswa ini ya itu tadi kita membantu mungkin yang kurang mampu, kurang beruntung, dan mereka juga tertarik gitu ya untuk masuk atau bergabung dengan unit-unit di Yayasan Alamin ya, insya Allah kita fasilitasi. Nah kemudian juga mungkin kesan tadi ya Ustadz Bayu bilang bahwa mahal gitu ya, sebenarnya kalaulah kita kalkulasi dengan apa yang nanti istilahnya bisa kita lihat ya dari dari perubahan yang nanti akan didapatkan oleh Ananda semua yang sekolah di sini, misalnya dari yang awalnya buta sama sekali tidak bisa baca Al-Quran sampai mereka bisa, yang sama sekali belum terbiasa dengan misalnya sholat 5 waktu juga mereka udah bisa mulai tertib, kemudian akhlak-akhlak yang lain mereka itu sesungguhnya sebenarnya itu tidak mahal. Karena apa? Karena walaupun mungkin kita menghabiskan semua harta kita
untuk bisa mendapatkan seperti itu secara instan tidak akan mungkin bisa terjadi gitu. Jadi itu nggak bisa dibeli istilahnya di tempat yang biasa gitu, di warung jadi gitu kan. jadi sebenarnya adalah istilahnya apa yang dikeluarkan orang tua sebagai support untuk Ananda belajar di sini sebenarnya adalah investasi akhiratnya gitu ya, amal jariahnya orang tua juga. Karena apa? Benar. Karena ya itu tadi apa yang didapatkan nanti anak yang soleh, anak yang soleha itu kan nanti adalah juga aset orang tua gitu. Iya, aset di akhirat Iya, ya, aset di akhirat, aset yang bisa nanti menyelamatkan orang tuanya gitu ya, mendoakan orang tua gitu. Jadi kalau kita lihat ya mungkin ada orang yang mungkin punya semuanya, punya harta atau apa, tapi kalau istilahnya mereka mau menjadikan anaknya soleh atau soleha secara instan dengan harta yang ada itu mungkin juga tidak akan bisa gitu ya. Jadi insya Allah apa yang diberikan orang tua terkait dengan sumbangsi untuk mendukung pendidikan, insya Allah itu nanti semuanya menjadi amal jariah dan investasi akhirat dari orang tua gitu. Bener banget, itu ya ayah bunda yang ada di rumah ya, semua yang melihat video ini itu bener banget bahwa ternyata investasi ilmu itu sangat berharga ya, nggak bisa dibeli dimanapun. Dan kalaupun kita harus, benar kata Ustazah Leli tadi, harta itu tidak akan ada gunanya ketika ilmu tidak ada gitu ya. Apalagi kalau kita meninggalkan anak-anak yang nggak soleh, kita meninggal nanti siapa yang mau sholatkan kita gitu ya, mau baca doa untuk kita kalau anak-anak kita nggak dididik dengan nilai-nilai keislaman yang tadi gitu. Jadi ini obrolan udah cukup dalam ya, luar biasa ya sampai sekarang, dan kita speechless ya mendengar bagaimana kisah yayasan ini harus berkembang sampai sekarang dan bagaimana kontribusinya di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir mau saya tanya sama Ustazah Leli, bagaimana sejauh ini dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah secara umum ya dengan yayasan kita ya. Kita tahu kan yayasan ini kan sebuah lembaga yang non profit ya, yang tentu juga tidak bisa lepas dari yang namanya pemerintah karena tetap berada di sebuah negara yang taat hukum. Gitu, seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah ya sejauh ini Yayasan Al-Amin memang sangat banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong maupun pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat ya. Semuanya insya Allah semua unit di Yayasan Al-Amin itu mendapatkan dukungan penuh ya dari pemerintah. Nah, skema dukungan itu biasanya adalah dalam bentuk hibah-hibah ya, baik hibah dalam bentuk mungkin program gitu ya, program seperti misalnya di SMP ITku kita punya program sekolah penggerak ya, itu juga adalah bentuknya adalah program, ataupun mungkin hibah-hibah. Ya, jadi sekolah SMP ITku kita adalah sebagai salah satu SMP penggerak ya di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi hanya ada 2 di Kabupaten Rejang Lebong yang tingkat sekolah menengah, yang swasta ya, SMP ITku kita, kemudian juga SMP kreatif kalau nggak salah. Ya, jadi 2 itu. Nah, kemudian juga istilahnya pemerintah juga secara aktif juga selain tadi berupa program, juga hibah-hibah bentuk dari peralatan, kemudian juga sarana prasarana ya, termasuk misalnya alat-alat yang kita butuhkan, kemudian juga pembangunan baik gedung proses pembelajaran maupun kalau kita ingat kita pernah mendapatkan hibah juga untuk masjid gitu ya, baik di SMP ITku maupun di SMK ITku gitu ya. Jadi luar biasa dukungan dari pemerintah dari pusat maupun daerah. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali atas berbagai dukungan yang telah diberikan. Dan tapi tetap juga bahwa kami ya namanya yayasan, tadi kita yayasannya non profit gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu nanti akan kembali semuanya adalah ke dalam proses pembelajaran ya, untuk menyelesaikan operasional juga pembelajaran. Jadi kita juga masih sangat mengharapkan gitu ya dukungan dari semuanya gitu ya, baik dari pemerintah, baik dari pusat maupun daerah, sampai juga kita juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Rejang Lebong ya. Kalau memang ingin berkontribusi dalam membangun generasi rebani ini ya, kita sangat dengan tangan terbuka ya menerima bantuan dalam bentuk apapun gitu ya, dalam bentuk apapun yang bisa disampaikan kepada kita, baik secara material ataupun secara support yang lain ya, yang kita bisa manfaatkan untuk memperlancar proses pembelajaran yang ada di lingkungan Yayasan Al-Amin ini. Ya. Jadi semua pemerintah kemudian para donatur itu sudah berkontribusi jauh, itu kita sangat berterima kasih ya Ustazah ya, karena besarnya sekolah ini juga atas kontribusi pemerintah dan juga para donatur yang ada di luar sana. Dan sekali lagi juga Yayasan Al-Amin ini juga terdaftar sebagai lembaga amil zakat juga ya di bawah Badan Amil Zakat ya. Ada Yankesma juga yang sudah juga bekerja sama dengan Yayasan Al-Amin, dan semua
yang mau berinfak berwakaf itu bisa melalui Yayasan Al-Amin ya tentunya gitu. Insya Allah nanti itu akan jadi juga amal jariah yang masuk ke dalam dunia pendidikan ya tentunya Ustazah ya. Oke, tidak terasa nih kita udah hampir 30 menit nih ngobrol dengan sosok yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua, Ketua Yayasan Al-Amin Curup. Mungkin kita minta beliau menyampaikan pesan nih terakhir untuk seluruh para pemirsa yang ada di rumah, begitu juga untuk seluruh pegawai yang ada di bawah Yayasan Al-Amin dan seluruh lah ya untuk bagaimana ke depan, apa pesan yang mau disampaikan oleh Ustazah Lely. Ya, jadi ya terakhir ya sebagai penutup mungkin kita mengajak semua gitu ya, semua unsur baik dari yang ada di dalam Yayasan Al-Amin, dari pengurus, kemudian juga seluruh guru, staf yang berada di Yayasan Al-Amin, kemudian juga kita mengajak seluruh orang tua, wali, kemudian masyarakat secara umum gitu ya. Mari kita sama-sama sama-sama kita menggolkan atau sama-sama kita menjamin bahwa proses pembentukan generasi Robbani ini menjadi proyek besar kita bersama gitu. Jadi tidak akan bisa nanti berjalan kalau tidak ada kontribusi semuanya di sini. Jadi insya Allah dengan sama-sama kita memberikan peran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya insya Allah nanti pada akhirnya nanti kita bisa akan melihat bahwa kita akan nanti bertemu pada generasi-generasi yang seperti diharapkan, yaitu orang-orang yang memang menjadi khairul ummah gitu ya, orang-orang yang terbaik gitu ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang berada dalam proses itu, walaupun mungkin nanti kita tidak melihat hasilnya gitu, kita tidak akan tahu sampai di titik mana nanti itu tercapai, tapi setidaknya insya Allah sedikit dari peran kita di sana insya Allah itu menjadi amal jariah bagi kita semua, baik dari Yayasan Al-Amin, baik dari seluruh guru yang berperan di sana maupun juga orang tua, kemudian masyarakat umum juga yang sudah berkontribusi dalam proses pendidikan yang berada di Yayasan Al-Amin ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, baik. Terima kasih banyak sekali ya kita ucapkan kepada Ustazah Lely Mulyati yang hari ini sudah hadir bersama kita di podcast Cutiku, dan kita berdoa semoga beliau selalu sehat, bisa bersama Yayasan Al-Amin sampai nanti yayasan ini mendapatkan peluang terbaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Kita berharap sekali Ustazah Lely juga menyelesaikan segera ya pendidikannya agar nanti enggak LDR terus ya, harus bolak-balik Curup, Jakarta, Bekasi gitu kan, hingga harus lumayan capek tuh kalau bolak-balik terus, belum lagi nanti biayanya. Terima kasih banyak ya sudah hadir di SMKIT Khairul Ummah di Cutiku, Curahan Hati Khairul Ummah. Kita berjumpa lagi di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cutiku, Curahan Hati Khairul Ummah. Tiada hari tanpa cuti.